Ponsel cerdas Anda, sahabat Big Brother. Artikel ini terdapat pada chapter 4 buku Laudon yang berjudul Management Information System Managing the Digital Form mengenai etika dan isu sosial dalam sistem informasi. Sebelum kita memulai pembahasan, marilah kita memahami terlebih dahulu konteks dari Big Brother di sini. Mengapa tidak saya artikan ke dalam bahasa Indonesia? Karena Big Brother di sini merupakan sebuah kiasan. Menurut George Orwell, Big Brother merupakan metafora akrab yang memunculkan visi pengawasan politik kontrol pembangkang, pemerintah totaliter, dan hilangnya kebebasan individu. Atau dengan kata lain, Big Brother merupakan istilah yang menitik beratkan pada pengumpulan data dengan cara memata-matai Dalam konteks artikel ini berarti memata-matai data yang terkait dengan penggunaan lokasi pengguna smartphone. Dalam konteks artikel ini berarti memata-matai data yang terkait dengan lokasi pengguna. Dalam konteks artikel ini berarti memata-matai data yang terkait dengan lokasi pengguna smartphone. Mari kita lihat. Pelacakan lokasi Anda apakah sekarang berada pada posisi on atau off? Apa yang akan terjadi jika location selalu menyala? Setiap hari, setiap menit di seluruh dunia, lusinan perusahaan melacak lokasi yang digunakan oleh puluhan juta orang. Lusinan perusahaan melacak lokasi dari puluhan juta orang yang menggunakan ponsel cerdas. Lusinan perusahaan melacak lokasi dari puluhan juta orang yang menggunakan ponsel cerdas dan menyimpan data mereka dalam penyimpanan data raksasa. Salah satu dari mereka yang dilacak bisa jadi Anda. Siapapun yang dapat mengakses data Anda bisa jadi dapat melihat siapa yang Anda temui, di mana Anda bermalam, di mana Anda beribadah, atau apakah Anda mengunjungi dokter atau rumah sakit akhir-akhir ini. Tak dapat dipungkiri bahwa Google dan Facebook serta perusahaan teknologi besar lainnya cenderung menyimpan data lokasi yang mereka kumpulkan untuk penggunaan internal. Tetapi banyak juga perusahaan kecil yang beroperasi di balik layar dalam aplikasi seluler, juga mengumpulkan data lokasi dari sensor ponsel Anda. Sisi positif dari data lokasi kita yang terus-menerus menyala ternyata memiliki banyak kegunaan. Di antaranya adalah menyediakan peta lokasi di sekitar Anda saat ini, memberikan petunjuk arah mengemudi, menganalisis pola lalu lintas perkotaan sehingga kita dapat memilih jalur tercepat sesuai dengan keadaan real time. Dan juga di masa pandemi virus corona saat ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi di mana orang telah atau belum menerapkan social distancing. Namun, sisi negatifnya adalah data lokasi Anda kemudian dapat dikirim ke perusahaan pemasaran untuk membuat iklan bertarget. Misalnya, ketika kita sedang berada dalam satu wilayah, maka akan muncul suggestion untuk mengunjungi satu daerah atau toko tertentu. Kemudian, setelah perusahaan memperoleh data lokasi secara legal,
ada beberapa batasan hukum tentang apa yang dapat mereka lakukan dengan data tersebut, termasuk menjual data Anda untuk mendapatkan keuntungan. Data Anda kemudian digabungkan dengan data lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang diri Anda pribadi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa kemudian cenderung seperti dibiarkan? Sebenarnya, di sini ada peran pengguna. Dalam hal ini. Saat mengunduh aplikasi, pengguna ponsel cenderung menyetujui dengan cara mengklik layar "Saya setuju" pada persyaratan layanan untuk dapat menggunakan aplikasi. Mengunduh aplikasi dan menyetujui persyaratan layanan berpotensi memungkinkan informasi sensitif pengguna diekspos ke jaringan iklan, pialang data, dan perusahaan teknologi lainnya. Secara hukum, aplikasi yang kita install hanya diharuskan untuk menjelaskan izin apa saja yang mereka butuhkan dalam kebijakan privasi yang ditampilkan. Tetapi biasanya, kebijakan privasi ini cenderung merupakan dokumen hukum yang padat yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Dan biasanya tidak diteliti secara detail. Ketika kita mengklik "Saya setuju", berarti pengguna memberikan izin ke perusahaan aplikasi tersebut untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan term and condition yang sudah mereka tampilkan. Perusahaan pelacak lokasi mengklaim bahwa data lokasi yang mereka gunakan adalah anonim. Tetapi, catatan waktu dan tempat yang komprehensif masih dapat mengidentifikasi seseorang. Tantangan yang ditimbulkan oleh pelacakan lokasi ponsel terhadap privasi yang dijelaskan dalam kasus ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi lokasi dapat memberikan banyak manfaat, termasuk kemampuan untuk menggunakan mengakses peta online, petunjuk arah mengemudi, atau berita cuaca. Atau bahkan berita cuaca. Pada saat yang sama, teknologi digital menciptakan peluang baru untuk menyerang privasi dan menggunakan informasi yang dapat membahayakan pribadi seseorang. Anda sebagai pengguna smartphone harus peka terhadap dampak positif dan negatif dari sistem informasi saat ini. Anda perlu belajar bagaimana menyelesaikan dilema etika yang melibatkan sistem informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Ponsel cerdas Anda, sahabat Big Brother. Disampaikan oleh saya, Julian Darini. Artikel ini terdapat pada chapter 4 buku Loudon yang berjudul Management Information System, Managing the Digital Form, mengenai etika dan isu sosial dalam sistem informasi.